Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada jurusan Hukum Tata Negara yang sekarang namanya kabarnya berubah menjadi Departemen Hukum Tata Negara ya. Dan kebetulan dimotori oleh Profesor Susi ya, kawan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Profesor Susi dan kawan-kawan ya, termasuk nanti ada Bapak Profesor Bagirmanan, kemudian Dr. Kuntana Magdar, Pak Dr. Indra Perwira, dan Dr. Ali dan semuanya, Ibu Lailani dan juga Pak Mei rupanya itu ya, yang membantu Ibu Susi. Dan sekali lagi saya dikatakan emeritus ya, yang diangkat kembali oleh Unpad atau dikerjakan kembali barangkali oleh Unpad gitu ya. Ini senagoronya gitu ya. Padahal saya udah capek gitu ya. Bayangkan oleh Anda saya diangkat sebagai asisten dulu tahun 65. Barangkali Anda belum lahir ya. Kalau sudah lahir keterlaluan. Kalau Anda sudah lahir tahun 65 masih kuliah di program S1 semester 2 sekarang keterlaluan itu ya. Saya 65 asisten dari Prof. Sahran Basa mengajar ilmu negara. Sebetulnya ilmu negara dulu tidak termasuk dalam bidang hukum tata negara, ya. Tapi kemudian berubah kurikulum barangkali itu dimasukkan dalam bentuk departemen atau jurusan hukum tata negara. Dan saya kemudian diangkat sebagai tenaga pengajar dalam hukum tata negara, ya, membantu Prof. Sumantri barangkali. Ya, beliau sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya di rahmat kubur itu. Pada pagi hari ini saya mendapat bahan dari Pak Mei ya. Saya harus ngomong mengenai beberapa masalah yang saya pikir kok masuk ke ilmu negara gitu. Tapi nggak masalah barangkali. Ini yang memberikan jalan kepada saya untuk saya mengingat kembali materi mata kuliah itu yang betul menarik sebetulnya buat saya. Tapi dulu saya tidak begitu suka dengan mata kuliah ilmu negara ini. Enggak, ya. Cuman anehnya gitu kok saya diangkat jadi asisten ilmu negara ketika itu. Tapi kemudian saya ambil hikmahnya ya, mempelajari negara ansih itu baik sekali gitu, ya. Dari ilmu negara ini yang kaitannya erat dengan hukum tata negara yang mempelajari negara dalam arti formil hanya satu negara tertentu. Oleh karena itu bukunya Pak Sri Sumantri yang terbaru 2014 itu bukunya berjudul Hukum Tata Negara, pandangannya ya, judul di Indonesia, judulnya Hukum Tata Negara Indonesia. Itu judul itu ya, enak sekali itu dibaca. Anda sudah punya buku itu? Mudah-mudahan sudah pada punya itu ya. Nah, saya mendapat tugas untuk mengulang kembali sebetulnya mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Ini hanya 3 istilah yang perlu saya pelajari, yang saya tekankan kepada Anda, yang saya sering mendengar dalam ujian-ujian, terutama ujian skripsi mungkin, tesis dan di S2 dan disertasi di S3, ada dubious, ada pengertian yang kurang baik barangkali ya. Anda mengacaukan pengertian bentuk negara dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan. Ya, mungkin hal-hal yang lain lagi dalam hukum tata negara juga rada dipabaliutkeun lah gitu, kira-kiranya begitu ya. Sebetulnya tidak begitu sebetulnya. Jelas kalau kita bicara bentuk negara ya, ini terdiri dari dua bentuk di sini, yaitu apa yang disebut dengan bentuk negara federal dan bentuk negara kesatuan. Ya, ada bentuk negara federal dan bentuk negara kesatuan. Ini berbeda tentu juga antara federal dan kesatuan. Kemudian apa yang dimaksud dengan bentuk negara kesatuan? Ya,
bentuk negara kesatuan di sini ada beberapa menurut Cohen dan Peterson, ya. Anda bisa baca mungkin barangkali dalam apa yang saya displaykan di depan ini misalnya. Kemudian yang penting di sini saya sebutkan menurut C.F. Strong ini dikenal sekali dalam hukum tata negara, ya, bukunya C.F. Strong. Hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, negara yang kekuasaan pemerintahan pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Jadi tidak dikenal lagi badan pembuat undang-undang yang lainnya gitu. Itu yang disebut dengan apa? Negara kesatuan menurut rumusan dari C.F. Strong. Tapi menurut Pak Sony Lubis, ya, guru besar di Universitas Sumatera Utara, ya, dikatakan oleh Pak Sony Lubis, dalam negara kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan-urusan negara dalam negara kesatuan merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah pemerintah pusat. Anda mengerti, ya? Jadi tidak terbagi kekuasaannya pemerintah pusat dengan daerah itu, barangkali begitu intinya dari suatu negara kesatuan. Jenis negara kesatuan, saya akan bicarakan di sini ada dua jenis. Ada sentralisasi, ya, negara kesatuan yang sentralisasi, dan ada negara kesatuan yang desentralisasi. Kalau negara kesatuan yang sentralisasi adalah pemerintah pusat memegang kewenangan seluruh urusan pemerintahan dan tidak terbagi dengan daerah misalnya. Berbeda dengan desentralisasi. Dalam desentralisasi negara kesatuan itu adanya pembagian urusan dengan pemerintahan daerah seperti Indonesia misalnya, ya. Negara kesatuan yang desentralisasi. Artinya ada kekuasaan yang dibagikan kepada di daerah, ada di daerah, ya. Misalnya daerah tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Kemudian kita lihat negara federal. Negara federal menurut C.F. Strong, ini nama ini sering disebut-sebut nih, ya, dalam kuliah nih. Sifat utama atau dasar negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan unit federasi. Jadi Anda tahu dong, negara federal itu negara yang terdiri dari unit federasi, ya. Pembagian kekuasaan dalam negara federal, ya, dapat dilakukan dengan dua cara, tergantung di manakah diketahui sisa atau residu atau kekuasaan simpanan. Reserve of powers, itu dikenal sekali, ya, kata-kata atau istilah reserve of powers, ya, yang simpanan atau yang tersisa gitu, ya. Sedangkan menurut M.K. Gary, ciri negara federal adalah keberadaan model asimetris diatur dalam konstitusi dan otoritas federal tidak bisa secara sepihak menarik atau membatalkan status asimetris tersebut. Dalam perspektif konstitusi ini adalah bukti pengakuan negara akan keseragaman sifat nasional satu atau lebih wilayah, ya. Mengenai arti dari kedua istilah itu baik dari Strong maupun Gary, Anda boleh tanyakan aja kepada yang bersangkutan langsung. Nah, gitu. Di negara federal ini yang penting ini. Bukan hanya kompetensi legislatif yang dibagi di antara negara federasi dan negara bagian, melainkan juga kompetensi yudikatif dan administratif. Ya, ini mohon dicatat oleh Anda barangkali, ya. Nah, ini mengenai bentuk negara tadi. Sekarang kita lihat kedua bentuk pemerintahan ini juga sering dikacaukan dengan pengertian bentuk negara tadi. Bentuk pemerintahan, ya, ini bisa kita lihat dikualifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk monarki, ya, monarki, dan bentuk republik. Monarki dan republik. Dalam bentuk monarki, ya, dalam bentuk monarki, menurut Aristoteles, mungkin Anda pernah dengar nama Aristoteles, ya. Monarki merupakan
bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang secara absolut. Ya. Karena dia tidak turun-menurun tentu juga. Turun-menurun gitu ya. Menurut Leong Dukui, ciri utama dari bentuk monarki adalah kepala negaranya diangkat secara turun-menurun. Ya, turun-menurun. Itu bentuk monarki, ya. Baik menurut Aristoteles maupun Leong Dukui. Lebih lanjut, Leong Dukui membagi jenis-jenis monarki, yakni monarki absolut dan monarki konstitusional. Artinya ada monarki yang absolut, betul-betul, dan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan monarki konstitusional. Teruskan lagi. Pembagian monarki, bentuk monarki ya. Ada monarki absolut, tadi monarki konstitusional. Dalam negara monarki absolut, urusan negara dipegang secara absolut oleh raja tanpa ada yang membatasi. Raja merangkap sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Ya. Dalam monarki konstitusional, raja dibatasi baik oleh hukum atau oleh etika ketatanegaraan. Raja hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri atau Presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu dalam bentuk monarki. Sekarang saya lihat bentuk republik, ya, bentuk republik. Ciri utama dari bentuk republik adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, itu cirinya utamanya. Pemimpin tidak diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih oleh rakyat, ya. Dan Maurice Duverset membagi 3 jenis dari bentuk pemerintahan republik. Negara dengan presiden sebagai boneka negara lain, mungkin terjadi itu. Negara dengan kedudukan presiden yang sangat berkuasa. Ketiganya, negara dengan presiden yang memiliki kekuasaan yang diimbangi oleh cabang kekuasaan lain. Ya, nah, itu bentuk republik. Kita lihat sekarang sistem pemerintahan. Ya. Ini boleh saya lihat yang mahasiswa yang lainnya, bukan hanya Anda aja. Bisa lihat nggak? Tegar Nail, mana Tegar Nail? Saya nggak lihat ada berapa ratus ini mahasiswanya nih. 280-an Pak, tapi sebagian besar mereka off cam. Padahal kami sudah meminta, departemen sudah meminta supaya on cam. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Silakan mahasiswa on cam. Iya. Nggak apa-apa. 280 Pak. Harusnya kalau tatap muka kan ramai. Iya, betul. Kalau ini seperti saya ngomong sendiri. Iya. Gitu. Ya. Silakan saudara-saudara on cam. Nanti kalau saudara-saudara ada yang hendak ditanyakan kepada Prof. Rukmana, silakan saja langsung disampaikan. Ya, silakan Pak. Teruskan ya. Sekarang mengenai sistem pemerintahan, nah ini yang kadang-kadang dubious dengan ini, bentuk dan sistem pemerintahan. Secara teoretik barangkali kita mengenal ada 3 bentuk parlemen atau 2 ya, sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Tetapi di samping itu kita mengenal juga ada jenis yang ketiga yang disebut dengan sistem campuran. Tapi kurang enak barangkali disebut sistem campuran ya. Oleh karena itu, apa yang maksud dengan ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah 1, tidak adanya pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Selain sebagai kepala pemerintah, ya, presiden juga kepala negara. Itu dalam sistem presiden. Presiden tidak ada, dan ketiganya presiden memilih menteri-menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, itu sistem presidensial, ya. Kemudian yang kedua, sistem parlementer. Apa ciri-ciri parlementer? Dalam sistem pemerintahan parlementer, objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Ya. Berkaitan dengan itu,
pemilihan umum parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan absolut eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilihan umum berhasil meraih kursi mayoritas dalam parlemen. Pemerintah harus mendapat dukungan mayoritas lembaga legislatif. Apabila tidak, maka bisa dikenakan mosi tidak percaya. Ada kemungkinan bisa dilakukan mosi tidak percaya. Kabinet, Dewan Menteri itu juga ya, sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang melindunginya. Jadi memang ketika dalam sistem parlementer itu harus Dewan Menteri itu harus didukung oleh partai-partai politik yang duduk di badan DPR tadi ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Jadi kalau dalam pemerintahan yang presidensial tadi adanya rangkapan jabatan rangkap ya, dari presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Tapi dalam pemerintahan parlementer adanya pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Yang ketiga, menteri biasanya merupakan anggota parlemen. Dalam parlementer itu menteri biasanya merupakan anggota parlemen ya, supaya dia mendapat dukungan dari parlemen. Dalam sistem pemerintahan campuran, nah di sini Anda harus hati-hati. Ada dua macam di sini, di sistem pemerintahan campuran. Terdapat ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dalam suatu negara. Ya, mungkin. Jadi ada ciri parlementer dan ada ciri presidensial dalam suatu negara itu. Jika lebih menonjol sistem parlementer, umumnya disebut sebagai sistem kuasi parlementer. Seperti di Perancis misalnya, ya. Terdapat presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi terdapat juga perdana menteri yang berasal dan didukung oleh pemerintah. Kementerian sendiri juga berbentuk dewan menteri yang berasal dari parlemen. Itu sistem parlementernya. Ya. Jika lebih menonjol sistem presidensialnya, umumnya disebut sebagai sistem kuasi presidensial. Contohnya di Indonesia, ya. Sebelum amandemen Undang-Undang 45, meskipun presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan juga dipilih oleh rakyat, ya, akan tetapi presiden harus bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini MPR tentunya juga di Indonesia ya, yang mana merupakan ciri parlementer dalam tubuh MPR. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, nah ini negara Indonesia ialah negara negara kesatuan yang berbentuk republik. Coba Anda baca pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Ya. Kemudian yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, yaitu presiden atau wakil presiden, hanya untuk 1 kali masa jabatan, pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kemarin Anda mendengar ada usulan 3, lebih baik presiden yang sekarang ini Pak Jokowi dipilih sekali lagi untuk 3 kali periode. Tapi untung Presiden Jokowi kelihatannya agak menolak gitu. Tentu undang-undang dasarnya harus diubah dulu ya. Jangan dari 2 jadi 3 gitu. Mungkin bisa jadi 4 jadi 5 kalau diterima mungkin, ya.
Nah, itu yang penting. Nah, kemudian Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi itu ketentuannya. Tidak dapat membubarkan DPR, ya. Keenam, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Dasar 45. Ya, sudah pernah mendengar kemarin nanti ada rencana reshuffle kabinet katanya. Ada penggantian menteri-menteri, mungkin ada diganti 1-2 orang menteri mungkin, atau diganti semuanya mungkin, boleh-boleh saja kan. Kalau mengingat ketentuan dalam pasal 17 tadi itu, reshuffle kabinet. Dan ke-8, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya. Anda bisa lihat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, ya, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah tahun 2012 kalau tidak salah. Ya, coba lihat aja pemerintahan daerah. Saya kira barangkali cukup sekian Ibu Susi, ya, keterangan saya secara singkat barangkali. Baik, terima kasih Prof. Rukmana atas materinya singkat namun padat. Dan sekarang giliran saudara-saudara untuk menanya, memberikan pertanyaan ataupun meminta konfirmasi kepada Prof. Rukmana. Tadi Prof. Rukmana sudah menyinggung gitu ya, adanya keinginan-keinginan untuk perpanjangan periode jabatan presiden. Mungkin Anda bisa elaborasi pada isu itu. Tidak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa, saya gampang aja pertanyaannya. Ya, silakan. Kalau sulit saya akan kembalikan ke kelasnya masing-masing. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 Pak yang bertanya. 6. Oke. Saya bagi menjadi 2 dulu ya, biar nanti 7 ya. Yang sesi yang pertama Saudara Gilang, Saudara Revata, dan Saudara Bidadari. Silakan. Baik Prof, sebelumnya apakah suara saya terdengar Prof? Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih Prof Susi dan. Mana yang bicara ini? Ini Pak, Gilang Pak namanya. Ya, Pak. Gilang. Iya Pak. Apakah sudah terdengar dan terlihat Pak? Prof? Gilang, udah silakan. Ya Gilang. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Prof. Saya izin bertanya gitu. Sebelumnya maaf ya Prof Susi, saya agak menyinggung juga tentang materi yang mungkin beberapa pertemuan kemarin Prof Susi menyampaikan gitu tentang suatu materi menarik gitu yang namanya itu kalau nggak salah presidensial rasa parlementer kalau tidak salah Prof. Nah, ngomong-ngomong soal itu, apalagi kan tadi Prof membahas juga tentang masa jabatan presiden akan ada isu yang akan bertambah jadi 3 periode gitu. Nah, apakah dengan hal ini adanya pelanggaran secara moral ya? Kalau nggak salah saya pernah mendapat pemahaman bahwa kalau misalkan presiden kalau misalkan jadi itu 3 periode akan adanya pelanggaran moral gitu dari presiden, dan kemudian apakah undang-undang dasar itu bisa dirubah lagi Prof? Karena menurut saya justru kalau itu malah kita tidak ada konsistensi dalam konstitusi kita gitu. Lalu kemudian kalau memang jadi seperti itu, apa kabar dengan waktu-waktu masa presiden kedua kita yaitu Presiden Soeharto yang bahkan menjabat lebih dari 30 tahun gitu. Mungkin pendapatnya dari Prof Rukmana boleh untuk tentang hal ini.
Begitu, Prof. Ya, makasih Saudara Gilang. Prof. Rukmana, kita tampung dulu 3 penanya ya. Jadi siapa tahu nanti bisa kalau ada yang sama bisa dijawab sekali. Ya, silakan Saudara Revata. Baik, terima kasih kesempatannya, Prof. Terima kasih atas materinya tadi yang sangat menarik. Izin bertanya, Prof, di Indonesia ini kan kita mengenal sistem demokrasi yang multi-partai seperti ini. Jadi kesannya tuh partai banyak banget gitu, Prof. Nah, partai ini saling berlomba-lomba untuk mendapatkan suara agar lulus threshold gitu, Prof. Nah, dalam mencari suaranya ini, partai itu seringkali menggunakan taktik ini dengan kaum-kaum marginal, misalkan dengan menggunakan isu komunis, isu LGBT gitu, Prof. Apakah hal tersebut tidak menjadi permasalahan, Prof, dengan kaum-kaum marginal tersebut? Terima kasih banyak, Prof, sebelumnya. Ya, silakan Saudara Bidadari. Baik, terima kasih, Prof. Perkenalkan, saya Bidadari Jaralusiana dari kelas D dengan NPM 6 digit terakhir 2103220. Mohon izin bertanya, Prof, terkait reshuffle kabinet yang juga untuk manajemen kerja kementerian dan juga sepertinya direncanakan dalam waktu dekat lagi reshuffle kabinet dalam masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. Terkait itu, Prof, apakah reshuffle kabinet ini menunjukkan atau mengarah bertujuan kepada keefektivitasan manajemen kerja dalam kementerian? Lalu yang ingin saya tanyakan juga adalah dalam reshuffle kabinet ini, yang pasti setelah reshuffle kabinet akan terjadi pergantian kebijakan lagi, dan bila terjadi pergantian kebijakan lagi, akhirnya akan terjadi penyesuaian lagi, dan itu membutuhkan waktu juga dan akan berdampak pada beberapa ranah juga. Lalu dengan hal itu, apakah menunjukkan juga keefektivitasan dari reshuffle kabinet, Prof? Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih Saudara Bidadari. Prof. Rukmana, itu ada 3 penanya. Pertama adalah dari Gilang yang bicara tentang kalau diperpanjang 3 periode, apakah terjadi pelanggaran moral secara konstitusi. Kemudian kalaupun Undang-Undang Dasar itu diubah lagi, berarti Undang-Undang Dasar itu apa bedanya dengan sebelumnya, jadi tidak ada pembatasan kekuasaan. Kemudian Saudara Revata yang menanyakan mengenai demokrasi multipartai dan seringnya partai menggunakan isu-isu kaum marginal. Kemudian yang ketiga, Saudara Bidadari mengenai reshuffle kabinet. Apakah reshuffle kabinet akan menghasilkan efektivitas kerja kabinet? Itu adalah 3 penanya. Silakan, Pak. Ada sedikit persamaan mungkin ya ketiga pertanyaan itu, ya. Tapi jelas Anda sebagai seorang sarjana hukum nanti tegakkanlah aturan itu. Saya masih terngiang-ngiang di kuping saya ada game hukum. Anda pernah dengar ada game hukum, ada dalil hukum. Let justice be done, though heaven should fall. Tegakkanlah hukum, sekalipun langit akan runtuh. Jadi bukan tegakkanlah kebijakan, bukan. Tegakkanlah hukum. Jadi kalau hukum menghendaki 2 periode, Undang-Undang Dasar 45 ada 2 periode saja, tegakkanlah dulu itu. Atau itu yang diubah dulu Undang-Undang Dasarnya barangkali dari 2 menjadi 3, dari 4, jadi 5 boleh saja. Itu hak kita untuk hak Anda untuk ini. Itu yang pertama barangkali ya. Jadi saya mungkin sependapat dengan Anda atau Anda mungkin tidak sependapat dengan saya. Itu no problem buat saya. Tapi saya nggak begitu setuju dengan presiden yang terus-menerus itu memimpin dan tidak ada perubahan sama sekali. Ya, Anda tadi menyebutkan zamannya Pak Soeharto dulu, mungkin itu sudah lewat. Don't talk about yesterday. Saya tidak mau bicara masa lampau lah, masa ke depan aja. Terus kemudian yang kedua tadi saya lupa lagi. Bilang nggak kedengaran bilang. Nggak kedengaran Ibu Susinya. Ya. Apa tadi? Yang kedua. Maaf masih di mute Bu, Prof. Hah? Aduh maaf. Yang kedua diajukan oleh Saudara Revata. Revata. Itu ya
demokrasi kita itu seperti demokrasi multipartai gitu. Kemudian untuk mencapai tujuannya, banyak partai itu yang menggunakan isu dari kelompok minoritas atau yang disebut tadi kaum marginal oleh saudara Refata. Misalkan isu mengenai apa tadi saudara Refata? G30S atau mengenai LGBT atau gitu. LGBT gitu ya. Nah, apakah partai-partai semacam itu dapat tidak Pak menggunakan isu-isu itu demi meraih popularitas atau ingin meraih suara pada pemilu yang berikutnya? Sebetulnya secara etika barangkali ya, kita harus mempertimbangkan juga etika ketatanegaraan kita ini. Apakah membolehkan itu atau tidak? Saya masih ingat ketika saya memberikan kuliah di luar kota, Bu Susi. Dia mengatakan, saya ini seorang pengikut pemilu di Indonesia. Di partai saya nomor 1. Dan saya dapat suara. Tapi ketika saya akan ditempatkan, saya kalah oleh nomor 2. Tolong dijelaskan oleh Bapak katanya, diselesaikan oleh Bapak. Saya pikir saya nggak punya otoritas untuk menyelesaikan masalah itu. Saya bilang, coba Anda laporkan aja ke KPU setempat di situ, ya, begitu. Kok bisa terjadi begitu? Ya itulah barangkali yang perlu dipertanyakan, ya. Ini bukan demokrasi yang benar, saya bilang gitu. Kalau memang demikian, ya, menurut saya ini, ya. Seperti tadi dikatakan Anda, kenapa mesti yang diturut sertakan partai-partai kebanyakan dan sangat berdominan sekali gitu kelihatannya di Indonesia sekarang ini, ya. Memang demokratis barangkali gitu, tapi barangkali tentu ada etikanya, biar bagaimanapun ada pembatasan tadi itu. Nggak bisa sembarangan masuk di situ, nggak, ya. Siapapun sebaiknya begitu ditegakkanlah, ya, menurut aturan tadi. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga pertanyaan dari saudara Bidadari mengenai reshuffle kabinet. Reshuffle kabinet itu adalah kewenangan dari Presiden. Apakah reshuffle kabinet itu dapat meningkatkan kinerja atau efektivitas? Itu walau bisawab itu ya. Tentunya juga saya kira Presiden juga tidak terlampau bodoh memilih siapa untuk duduk sebagai menteri pengganti itu. Tentu beliau juga dengan teliti sekali bagaimana mengembangkan ini. Misalnya sekarang harga minyak goreng gitu, itu naik ya. Yang dipermasalahkan Dewan Menteri Perdagangan ya. Ya. Kalau itu diganti di reshuffle, mungkin juga cari Menteri Perdagangan yang baik, yang mengerti tentang minyak goreng tadi, bagaimana usahanya. Kalau sekarang misalnya dibuat dari kelapa sawit ya, apa tidak mungkin bisa dibuat kembali oleh kelapa biasa, ya misalnya gitu ya. Jadi nggak sembarangan tentu juga kalau di reshuffle kabinet itu, menteri itu gitu. Jadi pengisian jabatan-jabatan itu harus betul-betul mempertimbangkan kualifikasi dari yang bersangkutan calon menteri. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Rukmana, Saudara Gilang, Saudara Refata, dan Saudara Bidadari. Demikian jawaban yang disampaikan oleh Prof. Rukmana. Nanti kalau Saudara ingin ada yang dielaborasi lagi, mungkin setelah selesai teman-temannya yang bertanya gitu ya. Sekarang kita masuk pada sesi 2, tanya jawab, yaitu ada Saudara Miftah, Saudara Dinda, dan Saudara Danilo. Ya, silahkan Saudara Miftah. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Miftah Harudin dengan NPM akhir 290 dari kelas HTND. Saya ingin bertanya Prof, tampaknya di Indonesia ini sedang tren kelompok-kelompok orang yang mendirikan kerajaan-kerajaan yang seperti contoh Kerajaan Agung Sejagat yang mempunyai 450 pengikut dan juga 13 menteri yang ada di Indonesia gitu Prof. Ngomongnya agak pelan deh. Oh ya, mohon maaf. Tampaknya di Indonesia sedang tren sekelompok kerajaan-kerajaan yang mendirikan di Indonesia. Seperti contoh Kerajaan Agung Sejagat yang mempunyai 450 pengikut dan juga 13 menteri. Apakah itu melanggar konstitusi negara di Indonesia dan juga bagaimana kedudukannya di dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Saudara Miftah. Saudara Dinda yang kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Prof. Rukmana dan Prof. Susi. Perkenalkan, saya Dinda Yusuf dari kelas HTNC. Izin bertanya, tadi sempat disinggung terkait pelaksanaan sentralisasi dan desentralisasi dalam pemerintahan. Saya izin meminta pendapat mengenai pelaksanaan dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. Menurut Prof. Rukmana sendiri, apakah pelaksanaan asas desentralisasi di Indonesia ini sudah cukup baik? Mengingat ada beberapa kelemahan yang saya amati apabila negara menganut sistem desentralisasi, diantaranya mungkin lebih mudah lebih mudah separatis begitu ya, memisahkan diri karena kewenangannya diberikan lebih luas daripada cenderung menganut sistem sentralisasi. Meskipun ada beberapa pembatasan wewenang dan juga urusan-urusan kenegaraan, tapi mungkin di Indonesia juga banyak ya, kita mengamati ada Aceh, ada Republik Maluku Selatan mungkin pada zaman dahulu, dan Timor Leste pada tahun 2000-an. Nah, bagaimana sebenarnya pelaksanaan keseimbangan dinamika mengenai desentralisasi dan sentralisasi agar mencapai suatu proses tata negara yang baik begitu? Pendapat dari Prof. Rukmana mungkin bagaimana? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Terima kasih Saudara Dinda. Dan yang ketiga Saudara Danilo. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Prof. Perkenalkan, saya Danilo Narduan dari kelas HTND. Berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan, saya ingin menanyakan berkaitan dengan yang pembagian bentuk pemerintahan Republik menurut Dufer kalau nggak salah. Yang salah satunya adalah negara dengan presiden sebagai boneka negara lain. Saya ingin menanyakan ini maksudnya seperti apa, karena ini menarik juga bagi saya karena pernah di Indonesia juga sempat ada isu bahwa presiden kita merupakan sebuah boneka dari salah satu orang yang berkuasa juga di Indonesia. Ya. Saudara Danilo, bisa diulangi pertanyaannya? Berkaitan dengan bentuk apa tadi? Berkaitan dengan bentuk pemerintahan Republik, tiga bentuk pemerintahan, yang salah satunya yaitu negara dengan presiden sebagai boneka negara lain. Karena kan sempat ada isu juga di Indonesia bahwa presiden kita adalah boneka dari salah satu orang yang berkuasa di negara Indonesia. Terima kasih Saudara Danilo. Inilah Prof. Rukmana, dinamika pertanyaan mahasiswa yang berada di semester 2. Jadi luas sekali, spektrumnya luas sekali gitu, karena keingintahuan mereka terutama mereka ingin tanya dosennya karena mereka ingin tahu bagaimana opini atau pendapat dosen terhadap apa yang terjadi sehari-hari di negara kita gitu ya. Jadi spektrum pertanyaannya memang luas sekali. Yang pertama tadi Saudara Miftah tanya tentang fenomena munculnya kerajaan-kerajaan. Nah, jadi seperti yang tadi disebutkan, kerajaan apa Saudara Miftah tadi? Sapu apa? Agung Sejagat. Agung, ya sejagat. Dia punya menteri gitu, kemudian menganggap ada pengikutnya 450 rakyat gitu ya. Nah, jadi Saudara Miftah tanya gimana sih sudut pandang HTN terhadap fenomena munculnya kerajaan-kerajaan ini? Apakah melanggar konstitusi? Itu pertanyaan yang pertama. Silakan Pak. Saya jawab ya. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya jawab mungkin. Saya terserah Anda sebagai sarjana hukum nanti. Mengenai kerajaan-kerajaan itu memang menarik gitu. Banyak orang yang membuat kerajaan-kerajaan tadi itu. Tapi apakah itu ada dasar hukumnya pembentukan itu? Ada, misalnya Anda boleh mengatakan ada, boleh mengatakan tidak ada. Saya tanya dulu kepada penanya tadi, ada nggak Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang pembentukan kerajaan di dalam suatu negara republik seperti kita ini? Kalau nggak ada, barangkali agak sulit ya untuk menempatkan kerajaan-kerajaan itu. Ya, ada misalnya kerajaan apa yang ini? Sunda Empire. Ada Sunda Empire kan? Sunda Empire. Saya agak tercengang ketika saya mendengar Sunda Empire. Kebetulan saya lahir di daerah Sunda ini, di Bandung sini.
Saya pikir kok ada empire-nya, di mana empire ini? Tiba-tiba muncul. Atau mungkin juga ada satu daerah, kebetulan saya lahir di Cirebon, ya, ada satu kesultanan, ya, mungkin Anda pernah dengar ada Kanoman dan Kasepuhan di sana kan. Saya kebetulan lahir dari Kanoman katanya. Nenek moyang saya dari Kanoman. Tapi saya tidak merasa bahwa saya keturunan kesultanan, enggak, misalnya aja. Buat apa? Yang penting negara kita adalah negara republik, ya, bukan kesultanan, bukan ini, ya. Barangkali itu yang bisa saya katakan kepada Anda. Kalau Anda mau mendirikan itu, asal tidak melanggar aturan aja, ya barangkali bisa-bisa aja gitu. Terserah Anda lah. Tapi barangkali Anda sebagai sarjana hukum, Anda harus menegakkan aturan tadi. Ya, saya tetap ingat kepada pernyataan Adagem tadi, ya, dari hukum. Yang kedua apa, Bu Susi? Yang kedua, Saudara Dinda, ini mengenai dinamika pelaksanaan sentralisasi dan desentralisasi. Menurut pertanyaan Saudara Dinda punya concern, kalau desentralisasi itu dilaksanakan, apakah dikhawatirkan terjadi disintegrasi? Mungkin kalau tidak terjaga antara desentralisasi dan sentralisasi, mungkin bisa cenderung kepada sentralisasi barangkali. Anda tidak setuju kan? Kembangkan itu kalau memang Anda tidak setuju. Kecuali kalau Anda setuju. Jadi mungkin bergeser antara sentralisasi dengan desentralisasi tadi. Ya. Apakah desentralisasi bisa mengakibatkan separatis, Pak? Sebetulnya kalau dijaga baik gitu ya, tentu tidak akan terjadi. Jangan sampai kejadian seperti di Sumatera Utara itu. Ada kerangkeng di rumah bupati kan. Itu kan aneh bin ajaib bin majnun dilihat dari segi HAM. Udah betul itu, ya. Hak asasi manusia, hak-hak manusia itu tidak boleh dibatasi dengan kerangkeng yang ada di rumah kemudian diberikan kerja paksa. Tidak boleh, ya. Tetap harus dijaga. Aturan itu membolehkan orang untuk hidup, tapi tentu juga tidak juga membolehkan biarkan aja. Jangan sampai ada, ini maaf ya, korupsi. Kalau tidak salah itu tindak pidana ya, Bu, tindak pidana. Mau dijadikan tindak korupsi itu menjadi tindakan administratif. Jadi kalau ada orang yang koruptor, itu bukan tindakan pidana, tapi tindakan administrasi. Nah ini barangkali sulit juga ya untuk menganulir semacam tadi itu. Biar bagaimanapun korupsi harus dihukum. Ini enggak, katanya lepaskan aja koruptornya itu. Yang penting duitnya kembali. Sulit memasukkan duit kembali itu. Apakah perkara yang kemarin yang sekarang sedang in di masyarakat akan bisa masuk tuh miliaran dari dua sumber, Bandung dan Medan itu, yang Anda kenal dengan Pak Doni siapa dan Pak Indra ya, Pak Indra, agak sulit ya untuk kembali lagi. Orang yang diberi hadiah misalnya sekian ratus juta misalnya ini, apakah bisa dikembalikan? Sulit juga, Bang. Tapi harus kembali sebetulnya untuk dikembalikan lagi kepada para pemegangnya, korbannya tentu juga. Jangan korbannya hilang, hilang juga semua, enggak, harusnya kembali lagi. Ya. Ada orang curiga, dia laporkan cuma 300 miliar. Padahal dia pegang lagi masih ada 200 miliar katanya. Wah ini jangan orang udah dihukum balik lagi dia gali lagi uang 200 miliar itu. Gede itu ya dibandingkan dengan gaji dosen. Itu ya gede sekali ya Bu Susi ya. Nah ini ya 1 miliar itu nggak tahu saya banyak sebagaimana itu banyaknya. Itu barangkali Bu ya. Nomor 2 itu ya. Ya. Dan yang ketiga Pak, dari Saudara Danilo, dia menanyakan mengenai bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan itu kan kerajaan, kemudian juga republik. Nah, jangan sampai kemudian presiden, tadi Bapak menyetir, presiden jadi boneka gitu ya. Nah, sekarang ditanya Pak nih sama Danilo ini, benar nggak ini Indonesia nih presidennya jadi boneka apa enggak nih? Gitu. Enggak dong. Itu ya, Saudara Danilo ya?
sebagai Republikan ya, orang Republik Indonesia nggak mengatakan Presiden Indonesia boneka, nggak. Tapi mungkin dalam hal tertentu ada pengaruh-pengaruh dari luar itu mungkin. Tapi dia tidak seperti apa yang dikatakan oleh Maurice Duverger, boneka, nah betul itu, ya. Dan saya tidak suka kalau ada bapak saya misal di rumah bisa diperbudak oleh orang lain. Nah, biar bagaimanapun bapak saya itu tetap bapak saya dan dia akan tetap benar. Ya, sekalipun bapak saya udah meninggal misalnya, ya sekarang. Tapi tetap bapak saya dulu bekas lebih Cicendo. Ya, tetap dia sebagai lebihnya ketika itu jujur gitulah, bukan boneka gitu, ya. Nah, betul. Jadi janganlah kalau saya berpikir saya lebih baik jadi boneka aja. Oh jangan Pak, jangan. Lebih baik Anda harus punya kepribadian. Kita punya kepribadian Indonesia, Pancasila. Nah itu kepribadian kita ini. Silakan lagi Bu. Ya, jadi itu 3. Saudara, ini tambahan sedikit saja untuk Saudara Danilo. Kalau Saudara tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bentuk pemerintahan republik, maka ini ada buku yang saya bukan promosi ya, tetapi ini pandangan ini bukan orang hukum yang nulis soalnya, jadi menarik, yaitu dosen sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu Dr. Robertus Robert. Jadi judul bukunya adalah Republikanisme, Filsafat Politik untuk Indonesia. Nah itu yang di kuliah-kuliah awal selalu dikatakan bahwa hukum tata negara itu deketan loh dengan ilmu politik gitu. memang dekat, nyerempet lah, nyerempet. Ya. Betul. Dan di dalam buku ini Dr. Robertus Robert itu menyampaikan ada beberapa premis gitu ya, preposisi mengenai republikanisme. Namun yang jelas republikanisme itu preposisinya adalah artinya berpikir secara kewargaan ya. Jadi selalu dia berpikir mengenai the common good, public virtue. Jadi selalu konteksnya adalah publik, masyarakat banyak, bukan golongan tertentu, bukan individualis. Itu republikanisme menurut Dr. Robertus Robert. Jadi pertama preposisi mengenai apa itu kebaikan bersama atau common good. Kemudian yang kedua mengenai civic virtue atau keutamaan wargawi. Kemudian yang ketiga di dalam republikanisme itu preposisinya adalah peran partisipasi kewarganegaraan. Kemudian yang keempat, republikanisme itu menegaskan pentingnya institusi politik untuk membentuk dan mengantarkan warga negara ke dalam politik. Dan yang kelima, republikanisme itu adalah patriotisme dalam arti keberanian untuk memperjuangkan common good atau kebaikan bersama. Nah, itu adalah republikanisme. Sementara yang dia maksudkan, jadi mohon maaf ini Pak Rukmana, saya sedikit menambahkan. Sementara republik itu diartikan sebagai suatu komunitas politik bersama yang diorganisir oleh pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip demokrasi, termasuk sistem perwakilan yang diadakan dengan kesepakatan untuk mengabdi pencapaian tujuan-tujuan hidup bersama yang baik di bawah prinsip hukum dan persamaan. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada preposisi republikanisme tadi, kemudian kita kembali kepada makna republik, maka seharusnya presiden tidak boleh dia menjadi boneka gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Rukmana gitu. Tidak boleh. Dia harus punya kepribadian. Iya, jadi republik itu selalu bicara tentang common good, tentang public virtue. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi dan Anda sebagai fungsionaris di jurusan. Silakan Anda barangkali masukkan dalam kurikulum tata negara. Buku-buku yang Anda sebutkan tadi itu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Itu sebetulnya bagus juga untuk ilmu negara itu Pak. Ya, karena ilmu negara masih terikat dengan siapa itu? Hans Kelsen barangkali ya. Iya, betul Pak. Oke Pak, ini masih ada banyak lagi yang mengajukan pertanyaan ya Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Jangan terlalu banyak Bu, saya udah mulai capek ini.
Jadi jadi kita batasi ya, ini menjadi sesi terakhir. Oh, sesi terakhir? Iya, kan Bapak udah capek Pak katanya Pak. Ya saya capek. Jadi ada Saudara Nur Hidayah, kemudian ada Saudara Kevin, ada Saudara Dona Doni, Saudara Rofi Nurdin. Nah, ini ada satu putri, yaitu Saudara, saya tambahkan Saudara Anissa ya. Jadi ada 5 penanya Pak. Satu aja lah. Oh, satu saja. Kalau satu saja, Anissa. Oke, kalau satu saja silahkan kepada Saudara Anissa, nggak apa-apa ya yang lainnya, karena yang tadi banyak penanya dari mahasiswa, sekarang mahasiswi. Bukan pilih kasih ya, bukan pilih kasih ini. Kasih bukan. Silakan. Ya, silakan Saudara Anissa. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Prof. Perkenalkan, saya Anissa Monika dari kelas C dengan NPM terakhir 210200. Izin bertanya, Bapak, terkait yang tadi Prof jelaskan, pada pemerintahan monarki itu menurut Leon Dugois ada absolut dan konstitusi ya, Pak? Leon Duguay. Oh, Duguay, iya Pak. Jadi saya penasaran Bapak, kalau dalam konstitusi itu kan ada yang namanya kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Jadi penasaran batasan kewenangan keduanya itu diatur oleh siapa dan oleh apa? Lalu pada ya? Diatur oleh Undang-Undang Dasar juga. Oh, dan untuk undang-undangnya sendiri itu yang buatnya itu kepala negara atau kepala pemerintahan ya Pak? Kalau Undang-Undang Dasar kan ada, kalau di Indonesia di dalam Undang-Undang 45 itu yang membuat itu yaitu MPR kan, Undang-Undang Dasar itu kewenangan MPR. Baik, jadi kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada kepala negara kah Pak? Atau bagaimana ya Pak? Apa itu, dalam sistem apa itu? Dalam sistem monarki konstitusi. Iya, tentunya juga kalau pertanggungjawaban itu tentunya juga dari pemerintahan eksekutif kepada legislatif gitu, atau legislatif kepada eksekutif. Kan kalau dalam tadi tuh yang Bapak bilang tuh dalam pemerintahan monarki konstitusi itu ada kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. Iya, aku penasaran Bapak, saya penasaran apakah kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada kepala negara karena kepala negaranya itu berupa raja ya Pak, sedangkan kepala pemerintahannya itu Perdana Menteri. Ya, tentunya kepada raja ya. Tentunya juga sebagai lembaga tertinggi dalam satu negara. Ya. Baik, terima kasih Prof sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, sama-sama, saya juga terima kasih kepada Anda semua ya yang telah mendengarkan kuliah saya dengan baik gitu ya. Saya juga senang dengan Anda dan Ibu Susi terutama yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara kepada Anda. Dalam rangka hubungannya dengan sebentar lagi minggu depan kita akan saum ya. Saya akan menyatakan selamat berpuasa ya, selamat saum kepada Anda. Semoga tidak terganggu. Artinya Anda harus membuat nawaitu. Ya, Anissa. Nis, dengar dulu omongan saya nih, Nis. Dengar dulu omongan saya. Anda seorang muslim, kalau mau berpuasa kan harus berdoa ya. Apa doa puasa? Nis. Saudara Anissa. Yang lain sebentar. Tadi habis dipanggil sama orang tua, kenapa? Kenapa, Prof? Kalau mau berpuasa harus berdoa dulu kan? Betul, Prof. Doanya apa? Saya berdoanya menggunakan bahasa Indonesia, Prof. Saya berniat menjalankan puasa Ramadan karena Allah lillahi ta'ala. Iya, itu bahasa Al-Qur'annya bagaimana itu? Nawaitu syauma godin an ada ifa di syahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Nah, itu. Amin. Saya doakan semuanya kuat ya saumnya ini, berpuasanya ini, mudah-mudahan sampai tamat nanti. Dan insya Allah kita bertemu lagi pada Syawal nanti ya, Syawal, dan kemudian kita bersilaturahmi lagi. Kalau saya minta izin ke Ibu Susi juga
terima kasih. Kepada kawannya Ibu Susi ada Profesor Bagir Manan. Di mana Pak Bagir? Di Jakarta ya? Di Jakarta Pak Bagir. Prof. Bagir ada di Jakarta, Pak. Terima kasih Minggu juga. lalu beliau ke Bandung, Pak, ke Departemen HTN. Di Bandung sekarang? Ya. Sekarang enggak? Ada di Bandung? Enggak, beliau kembali ke Jakarta karena sehari kemudian beliau harus menyampaikan keterangan ahli di pengujian undang-undang pers di Mahkamah Konstitusi. Iya. Terima kasih juga Prof. Bagir Manan, ya, yang kawan saya yang baik sekali itu Pak Bagir itu, ya Pak Bagir, kemudian Pak Kuntana juga, ya Pak Kuntana, Pak Indra Perwira, Pak siapa tuh? Pak Ali Abdurrahman, Ibu Lailani, Ibu Rahayu, mana Ibu Rahayu? Nggak ada. Terus kemudian, kenapa kalau Pak Hendradi kemana Bu? Pak Hernadi tadi pagi ngasih kuliah gabungan, Pak. Saya selama itu tidak pernah ketemu dengan Pak Hendradi dan Pak Hendradi tidak pernah menghubungi saya. Saya menghubungi rumahnya Pak Hendradi, nggak ada sambutan dari sana. Padahal saya perlu ketika saya ngajar di notariat. Notariat, ya. Jadi mohon izin kepada kawan-kawannya saya itu, biar bagaimanapun tentu saya jangan ditinggalkan dong. Saya udah ditinggalkan, meninggal oleh Dr. Agus Kusnadi, dulu kawan saya itu. Dia baik, dia suka ngejemput saya datang ke kampus. Jadi saya jarang datang ke kampus sekarang, karena tidak ada yang ngejemput Bu Susi. Ya, Arya, ini gitu lah. Saya jarang, nggak pernah ketemu dengan Pak Bagir juga itu, ya kawan saya itu. Iya. Pak Bagir Manan itu kawan istri saya. Si saya kerjasama dulu kuliahnya itu dengan Pak Bagir. Ya. Pak Bagir itu orangnya cerdik sekali itu, pintar gitu, pandai lah, pandai. Kalau saya mah orangnya setengah-setengah lah. Gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih pada kawan-kawan saya di jurusan dan sekarang sudah terbagi dengan Han katanya ya. Betul. Pak Gede adanya di Han gitu. Iya. HTN itu sudah lama Pak terpisah dengan Han. Itu sudah lama sebetulnya, ya sudah lama. Jadi mulai pada saat saya masuk menjadi dosen pun sudah terpisah itu Pak tahun. Bisa itu teh? Ya. Oh gitu. Iya terima kasih banyak informasinya nih. Saya sudah mulai ketinggalan literatur barangkali istilahnya semacam itu ya. Padahal saya ingin terus mengintip bagaimana aktivitas di sana. Saya mendengar ada kawan-kawan yang lain sedang sakit ya. Prof. Saifullah sakit ya. Betul, Prof. Saifullah sakit. Ya. Kasihan sakit tuh. Terus kemudian kemarin Prof. Suparman meninggal, kawan saya juga. Ya. Insya Allah Bapak sehat terus, kami doakan. Amin Ibu Susi. Dan saya mendoakan Anda juga seterusnya gitu. Ya. Amin. Terus Pak Bagir juga saya doakan, Pak Romli juga saya doakan. Kabarnya juga kemarin sakit, dia pernah sakit kabarnya. Tapi ya mudah-mudahan tidak berlanjut. Sekali lagi saya mohon terima kasih kepada semuanya dan juga kepada para mahasiswa. Ya, andai kata Anda kurang puas dengan keterangan saya, jawaban saya itu mohon dimaklumi aja lah. Ari geus kolot teh begila teh bagi hareureman saya. Tidak apa-apa, Pak. Karena nanti setelah kuliah gabungan biasanya akan ada kuliah materi pendalaman di masing-masing kelas. Jadi, jadi misalkan seperti Bapak tadi menjelaskan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, maka itu akan didalami lagi nanti di masing-masing kelas. Nah, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan berhasil ya pembinaan ketatanegaraan di Unpad. Sekian barangkali, sekian aja Ibu Susi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Rukmana yang telah memberikan kuliah mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dengan jawaban-jawaban yang sebetulnya nanti menarik untuk dielaborasi di masing-masing kelas, gitu ya. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan, didiskusikan lagi di masing-masing kelas.
agar mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Dan itu menjadi penting sekali, saudara-saudara, apalagi pada saat-saat sekarang ini negara Indonesia sedang dilanda oleh isu yang begitu banyak, penundaan pemilu, kemudian perpanjangan presiden, kemudian juga belum isu mengenai ibu kota negara yang ini bisa didekati dari aspek hukum tata negara maupun hukum pemerintahan daerah. Akhirul kata, saudara-saudara, sebagaimana tadi Prof. Rukmana sampaikan, kami dari Departemen HTM mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari ke depan, baik dalam pembelajaran maupun juga dalam menjalani ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selamat siang, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof.